Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, kami ucapkan dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan Camp Kreatif Guru SMK Bidang Jasa Boga tahun 2020. Selamat siang juga kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Endra Kuswara. Dan selamat siang kepada tim Ramada dan juga rekan SMK Negeri 3 Denpasar. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Pada hari ini, Rabu 13 Mei tahun 2020, kita akan mulai sesi ke-8. Jadi ini adalah sesi yang terakhir dengan materi dari narasumber kami adalah tips dan trik dalam membuat video. Nah, nanti bisa juga digunakan sebagai acuan oleh para peserta dalam membuat video sebagai tugas akhirnya. Dan nanti kita juga akan membahas dan berdiskusi mengenai tugas akhir. Jadi nanti kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan kendala ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada narasumber kami, dan jika mengenai tugas nanti bisa ditanyakan kepada kami dari tim SMK 3 Denpasar dan tim Ramada. Baik, langsung saja kami serahkan kepada narasumber. Namun sebelum itu kami memperkenalkan untuk moderator yang bertugas pada siang hari ini, ada Ibu Nyoman Sriwiastuti. Baik, langsung saja kita saksikan penyampaian materi dari narasumber kami, Bapak Endra Kuswara. Baik, silakan Pak Endra. Baik, terima kasih Ibu Mila dan Bapak Ibu guru SMK Bidang Jasa Boga seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Jadi di sini saya bukan narasumber yang luar biasa, tapi saya hanya berbagi pengalaman saja. Bagaimana caranya membuat sebuah video sederhana dan nanti hasil akhirnya bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas dari Bapak Ibu guru sekalian. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat. Jadi nama saya Endra Kuswara atau biasa dipanggil Kang Endra. Saya lahir di Tabanan 9 Oktober tahun 89. Jadi pekerjaan saya sebagai guru TIK atau informatika di SMP Negeri 1 Petang. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, di sini ada nomor handphonenya, bisa dicatat nanti. Sedikit riwayat organisasi, saya kebetulan jadi Ketua MGMP TIK SMP Kabupaten Bandung dan juga pengurus dari IGTIK, IGRI Provinsi Bali. Jadi saya belum punya pengalaman yang luar biasa, tapi hanya ya sekedar guru yang ingin berbagi saja. Baik, nanti untuk sesi kali ini mungkin saya sedikit memaparkan dasar-dasar dari apa itu video
Nah, seringkali kita dengar tentang video. Jadi video itu kaitannya dengan kamera atau dengan gambar yang divisualisasikan dengan gambar bergerak dan sebagainya. Live video itu teknologi yang gunanya untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, serta menata ulang gambar bergerak. Nah, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan nama-nama file, itu ekstensi belakangnya .mp4, .mpg, .avi, .3gp. Nah, itu salah satu file yang berekstensikan video. Jadi, kalau ada file-file yang belakangnya atau ekstensinya diantaranya seperti yang terlihat, bahwa itu adalah merupakan file video. Nah, jenis-jenis video berdasarkan tujuan dari pembuatannya ada video cerita, kemudian ada video dokumenter, ada video berita, video pembelajaran maupun video presentasi. Jadi video yang akan kita buat, kita juga harus tahu tergolong dari video jenis apa. Karena masing-masing nanti punya ciri khas dan punya teknik atau cara pengambilannya. Nah, selama saya punya pengalaman sedikit tentang mengambil video, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan atau kita persiapkan, itu sebenarnya memang dari pengalaman atau semakin sering kita mengambil video kemudian kita edit, nanti lama-kelamaan kita akan mempunyai rasa, oh ternyata video saya kurangnya di tahap persiapan, atau video saya kurangnya nanti di cahayanya terlalu gelap. Nah, karena saya terbatas di proses editing, oh berarti saya harus belajar proses editingnya. Oh ternyata saya membutuhkan orang lain untuk merekamnya, atau saya membutuhkan alat-alat yang digunakan agar video itu memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, di antaranya yang pertama yaitu brainstorming. Jadi latar belakang pembuatan video tadi kita harus tahu. Kita akan membuat video jenis apa? Apakah video pembelajaran atau video tutorial atau film pendek. Nah, termasuk kita menuliskan, kalau bisa kita buatkan catatan detailnya seperti apa, metodenya yang digunakan, apakah kita vlog atau video blog dengan selfie seperti itu, atau kita butuhkan orang lain untuk mengambil video. Kemudian alat dan bahannya apa saja. Apakah hanya cukup kamera? Nah, yang kita ketahui kamera sekarang ini kan sudah bagus-bagus kualitasnya, apalagi handphone-handphone seperti merek-merek luar negeri dengan harga 2 juta saja sudah mendapatkan kualitas kamera yang sangat bagus. Tapi kalau jika ingin menghasilkan kualitas yang lebih bagus, bisa gunakan memang kamera khusus untuk recording. Yang kedua yaitu script writing. Kita tuliskan urutan cerita dalam video. Nah, ibaratnya ini ada naskah. Biasanya kalau di pembuatan film itu yang membuat naskah dari tim penulis skripnya. Nah, nanti yang sebagai sutradara ya mungkin bisa kita sendiri jika kita sebagai objek utama. Intinya kita harus mempersiapkan dengan baik karena proses pengambilan video tadi supaya tidak terjadi berkali-kali. Jadi supaya urutannya jelas. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja tahapan-tahapan dalam proses pengambilannya. Kemudian yang ketiga, teknik perekaman. Jadi perekaman itu terdiri dari pencahayaan, kemudian ada stabilizer yaitu alat yang digunakan untuk menstabilkan. Jadi supaya tidak goyang. Biasanya kalau yang memiliki kelemahan tangannya tremor, jadi ada getaran-getaran sedikit, itu juga mempengaruhi dari hasil perekaman kita. Berikutnya ada resolusi. Nah, pengaturan di kamera biasanya ada. Resolusi yang kita gunakan itu apakah tinggi, sedang, atau rendah. Nah, kalau misalkan video itu ada yang high definition, ada yang standar. Nah, itu juga kita harus atur. Semakin tinggi resolusi biasanya akan
menyebabkan file video itu akan cukup besar, tetapi kualitasnya tentunya juga lebih bagus daripada resolusi yang di bawahnya. Kemudian ada perangkat. Nah, perangkat yang digunakan kalau yang sederhana cukup dengan kamera, kemudian kalau ada yang punya tripod, nah bisa kita gunakan agar menghindari gambarnya yang goyang tadi. Jadi kamera bisa standby. Kemudian kalau kita nanti butuhkan juga orang lain untuk mengambilkan, ya itu juga jauh lebih bagus, sehingga proses pengambilan videonya bisa lebih bagus. Kemudian yang keempat, tahap pengeditan. Jadi pengeditan itu kita gunakan software atau perangkat lunak, itu ada banyak sekali. Ada yang versi di komputer atau yang versi di handphone dengan Android-nya. Nah, nanti juga di dalam pengeditan kita bisa mengatur kalau ada noise atau suara-suara yang di luar suara kita supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian nanti ada cropping. Nah, cropping itu memotong bagian-bagian video yang tidak kita gunakan atau yang memiliki kesalahan dalam pengambilannya. Dan yang terakhir yaitu ada format video. Nah, format yang kita keluarkan nanti jika ingin menghasilkan kualitas video yang bagus, tentunya format yang digunakan juga harus yang berkualitas tinggi atau yang HD. Nah, ini beberapa contoh software video editing dari komputer. Jadi ada Shotcut, ada OpenShot, ada Blender, eMovie, Lightworks, ada Windows Movie Maker, ada Adobe Premiere, Sony Vegas, Wondershare, Filmora, banyak sekali. Hanya saja beberapa aplikasi ini seharusnya kita membeli lisensinya, jadi artinya tidak gratis. Nah, nanti salah satu alasan saya menggunakan OpenShot itu karena ini adalah versi open source. Jadi open source itu kode terbuka, kita bebas untuk mendownload dan menggunakannya tanpa dikenakan biaya untuk pembelian lisensi. Tapi jika Bapak Ibu ingin menggunakan yang lebih bagus seperti Adobe Premiere atau Sony Vegas, itu biasanya memang kita harus membeli lisensinya. Meskipun kita terbiasa untuk menggunakan yang versi crack. Nah, itu sebenarnya tidak saya rekomendasikan. Nah, contoh software video editing di handphone, nah, nanti Bapak Ibu bisa cari di Play Store yang umum yang terdengar. Di antaranya ada Viva Video, kemudian ada KineMaster. Nah, itu dua software yang sebenarnya sangat-sangat ngetren lah di kalangan anak muda sekarang. Kalau sisanya silakan bisa dicoba, nanti bisa dilihat dari rating. Jadi kalau ratingnya dia 4 ke atas, berarti itu sudah banyak yang menggunakan. Nah, ini sekilas tentang OpenShoot Video Editor. Jadi mengapa memilih OpenShoot Video Editor? Yang pertama tentunya open source. Dan sekarang sudah tersedia untuk Windows, Linux, dan macOS di laptop Apple. Kalau dulu memang basicnya ini khusus untuk Linux, tapi sekarang sudah dikembangkan juga untuk Windows, dan ini free, jadi kita bisa menggunakan bebas. Kemudian yang kedua ada unlimited track. Nah, nanti di dalam proses pengeditan video nanti saya sudah memberikan video tutorial yang mungkin Bapak Ibu sudah sempat menontonnya. Silakan nanti bisa diikuti cara-cara pengeditan video secara sederhana tadi. Yang ketiga ada tampilan simple. Nah, dan tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, seringkali kita terkendala kalau kita membuka aplikasi semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, tapi di sini disediakan juga dalam bahasa Indonesia. Meskipun kalau saya pribadi, saya kurang terbiasa dengan aplikasi yang berbahasa Indonesia karena emang dari dulu komputer itu dasarnya semuanya bahasa Inggris. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kadang malah bingung, tapi tergantung dari kita sendiri sih. Yang keempat ada video dan audio dapat dimasukkan dalam satu layer.
Kemudian yang kelima ada support berbagai macam format audio dan video, dan mungkin masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari software ini. Nanti silakan Bapak Ibu semua bisa mendownload aplikasi ini melalui situsnya openshot.org /download. Nah, di sana silakan nanti download yang versi Windows 64 bit jika laptop atau komputer Pak Ibu menggunakan versi 64 atau yang versi 32. Silakan bisa di-download sesuai dengan kebutuhan. Atau nanti silakan Bapak Ibu bisa download di link bawah ini. Ini berisi softwarenya dan PowerPoint hari ini. Jadi silakan bisa di-download di link yang sudah diberikan. Nah, ini tips dan trik pembuatan video sederhana. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi. Kira-kira ada yang sudah pernah mencoba atau ingin sharing tentang editing video yang lain, itu disilakan. Nah, istilah dalam pembuatan video, di sini ada, saya ringkas jadi 3. Yang pertama ada shoot, atau prosesnya namanya shooting. Jadi satu shoot, one shoot itu sama dengan one take. Jadi satu syuting itu 1 kali menekan tombol recording. Jadi halal sama QRT itu yang menjadi hambatan dia dalam pemasaran. Oke. Kemudian jika sudah ditekan tombol stop, berarti itu sudah selesai satu shoot atau satu take. Nah, itu yang kita istilahkan dengan one shoot. Nah, berikutnya ada skin. Dari Ramada, dari terkait video. Tugas kita. Oke, berikutnya ada skin. Jadi one skin itu terdiri dari beberapa shoot yang membentuk sebuah cerita. Contohnya, misalkan kita ingin mengambil video tutorial tentang cara membuat nasi goreng. Jadi shoot yang pertama itu menjelaskan tentang alat dan bahan. Jadi pertama kali kita recording, kita ambil dari posisi depan menjelaskan, kemudian kita stop, kemudian kita ambil juga dari posisi samping. Nah, kemudian kita shoot juga. Nah, jika itu digabungkan, jadi proses penjelasan tentang bahan tadi itu disebut dengan one skin. Jadi dia membuat sebuah cerita penjelasan tentang bahan. Nah, kumpulan dari beberapa skin tadi sehingga dia membentuk sebuah cerita yang utuh, itu disebut dengan sequence. Nah, meskipun ini nanti tidak paten, istilahnya istilah-istilah ini mungkin bisa berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Pada intinya kita bisa membagi dari tahap-tahapan ini untuk mempermudah nanti dalam proses editing. Tugas 1 harus. Nah, berikutnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada skin 1, mungkin skin 2. Jadi ada skin, kemudian di dalam skin nanti ada beberapa shoot. Setelah skin ini digabungkan dari awal sampai akhir, jadi dia akan membentuk sebuah video yang utuh. Oke, saya kutip dari tugas akhir yang Bapak Ibu akan kerjakan. Jadi saya izin menjelaskan sedikit, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu panitia atau narasumber yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah video sederhana yang isinya diantaranya langkah 1 sampai 6. Jadi dari mempersiapkan resep, kemudian menyiapkan bahan dan peralatan. Nah, di sini kemarin menurut informasi dari panitia ini opsional. Ini bisa ada dan bisa tidak untuk peralatannya. Kemudian yang ketiga ada melakukan demo mengolah produk pilihan peserta sesuai dengan resep yang sudah disiapkan. Nah, nanti pengambilan proses menjelaskan demo ini nanti bisa mengambil video vlog seperti itu, atau nanti bisa di
direkam oleh orang lain, ini silahkan nanti bisa dikreasikan. Kemudian ada menghitung food cost dan menentukan harga jual produksi, ini pun juga opsional. Jadi boleh ada dan boleh tidak. Kemudian yang 5 ada packaging. Yang keenam ada promosi hasil diskusi. Nah, nanti dalam tahapan ini berarti minimal nanti Bapak Ibu menyusun ada 4 skin plus cover. Cover itu video di awal, itu pengenalan tentang deskripsi video yang dibuat. Nah, ada 4 skin, jadi mempersiapkan resep, kemudian menyiapkan bahan, melakukan demo, packaging, dan promosi. Itu yang wajib ada sebagai bahan laporan dan nanti akan dibuatkan video dalam bentuk laporannya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, ini beberapa tips dan trik lagi, yaitu siapkan kamera digital atau kamera smartphone, itu pun sebenarnya sudah cukup. Kemudian tripod. Nah, kalau ada yang punya tripod, jika dibutuhkan itu untuk membuat video kita nanti menjadi lebih stabil, jadi tidak ada goncangan-goncangan. Atau kita ingin mengambil video sendiri, jadi kita bisa atur posisinya. Jadi ketika menekan tombol play, nanti kita lari, begitu kita rekam kembali, nanti kalau stop kita stop sendiri. Itu juga bisa jika memang kondisinya darurat. Tapi jika ada orang lain, itu juga lebih bagus untuk mempercepat proses pembuatan video. Yang ketiga ada lampu lighting. Nah, lampu lighting ini jika kita merekam video di dalam rumah dan penerangan dalam rumah kurang terang sehingga menyebabkan video kita sedikit gelap, itu kita butuhkan lighting. Tapi kita tidak mungkin membeli lighting yang dengan harga yang cukup mahal seperti pembuatan film atau video. Kita bisa siasati, mungkin Bapak Ibu punya lampu bolam yang LED 2 saja, nanti itu bisa dijadikan lighting darurat. Atau lebih amannya Bapak Ibu silakan cari tempat yang terang, jadi supaya lebih maksimal. Nah, yang berikutnya ada stabilizer, itu sekunder. Jadi kalau ada yang punya stabilizer untuk menghasilkan kualitas yang bagus atau tidak goyang, itu kalau ada yang punya itu silakan bisa digunakan. Dan orang lain yang membantu dalam recording atau shooting. Nah, berikutnya ada tips jika menggunakan kamera dan ingin membuat dalam pengambilan skin, itu kita jadikan sebuah file atau dalam satu take itu nanti bisa, atau satu skin bisa beberapa take tapi dengan satu file. Nah, kita bisa gunakan tombol recording. Nah, itu untuk menunjukkan bagian awal proses perekaman, kemudian kita bisa tekan pause. Pause itu untuk jeda, sehingga dia tidak selesai merekam, tapi dia hanya menjeda. Kita akan ambil tahapan berikutnya atau proses shoot yang selanjutnya. Misalkan tadi kita membuat nasi goreng. Kita pertama jelaskan bahan-bahan dasar, kemudian yang tahap berikutnya ada menjelaskan alat-alat masaknya. Itu kita jadikan satu take, itu bisa. Kita gunakan nanti tombol rec, pause, dan play. Tapi jika itu sudah selesai dalam satu skin, kita ingin berganti skin yang lain, nah silahkan tekan tombol stop. Sehingga nanti video yang kita hasilkan pas, jadi tidak, atau mengurangi proses editing. Tapi jika Bapak Ibu nanti menggunakan hanya rec dan stop aja, nanti akan banyak file yang harus kita gabungkan, dan jika nanti ada yang terpotong atau yang kurang bagus, kita harus motong-motong lagi. Nah, ini salah satu triknya yang sangat efektif menurut saya. Jadi untuk menghasilkan proses pengalihan video yang juga cepat nanti dalam proses editingnya, tidak banyak file. Jadi. Dan ini yang terpenting dalam proses editing, gunakan aplikasi editing video yang dikuasai atau yang sudah biasa digunakan. Karena banyak sekali
saya tunjukkan tadi aplikasi-aplikasi videonya, dan saat ini, sebenarnya tidak lagi kita harus, menunggu, seseorang untuk men-share, mungkin contohnya seperti sesi kali ini untuk belajar mengedit video. Karena kalau Bapak Ibu mau belajar mandiri, silahkan di-search saja di Google ingin belajar editing video dengan software apa, atau di YouTube itu sudah banyak sekali. Intinya adalah kita mau belajar, kemudian kita memang, belajar untuk literasi atau memahami dari setiap langkah-langkah, sehingga, jika kita ingin meningkatkan kompetensi kita atau mungkin meningkatkan kualitas video nanti yang kita edit dengan software yang kita pelajari itu sebenarnya jauh lebih bagus. Karena yang saya share itu hanya editing video yang paling sederhana. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa, membuat, video untuk pemenuhan tugas ini. Tapi jika ingin belajar editing video dengan software yang lebih kompleks, dengan editing yang, menggunakan efek dan lain sebagainya, itu banyak sekali nih tutorialnya. Silakan bisa di-search saja di Google atau di YouTube, itu sudah, luar biasa banyak sekali informasinya. Itu mungkin sedikit, tips dan trik dalam proses pengambilan atau pengeditan video atau dalam persiapannya sampai, editing-nya. Jadi saya tidak menampilkan bagaimana proses mengeditnya, karena katanya hari ini, sesinya nanti digabung juga dengan penjelasan dari tugas akhir. Nah, saya sudah men-share, jadi oke, sebentar saya buka dulu. Jadi dari link yang sudah dibagikan, mungkin dari panitia, di sana ada, file, jadi OpenShoot ini nanti silakan bisa di-download dan di-install. Jadi sama sih, untuk yang versi 32 maupun 64 itu bisa digunakan, software yang ini. Kemudian untuk, tutorialnya, silakan Bapak Ibu nanti bisa diklik saja video tutorial sederhana, termasuk bagaimana caranya mengunggah, video kita dengan durasi lebih dari 15 menit itu ke channel YouTube. Sudah dibuatkan video tutorialnya. Ya nanti bisa dicari, kalau mau ingin langsung melihat tanpa mencari dari, halaman search, nanti silakan ketikkan Indra Kuswara, nanti di sini ada, tutorial editing sederhana dengan OpenShoot maupun tutorial upload video YouTube dengan durasi panjang. Jadi kalau kali ini dipraktekkan pun mungkin Bapak Ibu juga, ada yang menggunakan hanya satu device untuk mendengarkan, jadi nanti butuh tayangan ulang. Nah, silakan nanti bisa ditonton, tutorialnya. Semoga tutorial yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, kira-kira, penjelasan singkatnya seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Ibu moderator, nanti apakah sesi tanya jawab atau ingin menambahkan tentang penjelasan tugasnya? Silakan Ibu Sri. Terima kasih, Pak. Halo? Iya, silakan Ibu Sri. Uh, Waktu saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Endra Kuswara. Jadi demikian pemaparan yang menarik dari Pak Endra. Jadi untuk memperjelas materi yang disampaikan serta tugas-tugas yang telah diberikan
kepada kami undang Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi video ataupun tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Setelah ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Ulia Fatimah. Pertanyaannya, apakah bisa jika video yang dibuat berupa gambar yang diberi dubbing terkait dengan tugas akhir? Ini terkait dengan tugas. Jadi untuk tugas, mungkin saya langsung yang foto-foto, berupa foto-foto, kemudian divideokan, bisa juga dibuat disertai dengan dubbing. Jadi bisa ya Ibu ya. Halo Pak Endra. Baik Ibu. Iya, bisa langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dijawab ya Pak ya. Ini oh ya baik. Terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Bisa langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Apakah? Oh ya baik. Ini apakah keunggulan video bed atau video editor? Pertanyaannya, apa keunggulan dibanding dengan aplikasi bed atau video editor? Pertanyaannya, apa keunggulan dibanding dengan aplikasi bed atau video editor? Oke baik. Saya langsung jawab Bu ya. Ya, silakan Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, tadi apa bisa kita gunakan kumpulan gambar-gambar, kemudian kita isi keterangan untuk membuat laporannya. Secara prinsip, video itu bisa dibuat juga dari gambar, seperti gambar-gambar yang bergerak, tapi dia harus mewakili dari tujuan pembuatan video kita. Contohnya, dalam mempersiapkan resip. Dan di sini Bapak Ibu bisa ambil foto, kemudian nanti diisi keterangan di bawahnya, kemudian resep tentang pembuatan makanan A atau dengan resep pembuatan minuman B. Nanti dikasih tulisan juga ininya apa, bahannya apa. Itu silahkan bisa dibuat seperti itu juga ada masalah. Tapi dia harus mewakili dari tujuan pembuatan videonya, yaitu tentang laporan tadi minimal nanti ada dokumentasi untuk mempersiapkan resepnya. Kemudian untuk menyiapkan bahan, kemudian alat, itu silakan juga kalau memang mau membuat video dengan menggunakan gambar-gambar, itu silakan. Jadi intinya nanti mungkin dari pihak panitia bisa menambahkan, intinya nanti Bapak Ibu bisa melewati proses dari 4 atau 6 langkah ini sebagai laporan kegiatan Bapak Ibu semua. Intinya kan di sini sebenarnya video itu hanya dokumentasi kegiatan. Kalau memang dibuatkan dalam hanya gambar-gambar saja, itu biasanya kan kurang menarik atau nanti kurang mewakili dari setiap proses. Tapi kalau dalam bentuk video yang bergerak seperti itu kan itu lebih bisa menjelaskan kepada yang menonton, oh ternyata Bapak atau Ibu membuat tahapan dari, misalkan ingin membuat produk A gitu. Jadi dari tahap A, resepnya apa, bahannya apa, kemudian pengolahannya bagaimana, dan proses penghitungan dari food cost-nya berapa, packaging-nya seperti apa, dan promosinya dengan media apa gitu. Jadi kalau dengan video yang bergerak kan itu lebih bisa kita mengekspresikan. Tapi kalau dengan foto-foto kita harus ya mengambil beberapa foto, tapi intinya sama. Boleh dipilih mau lewat foto yang kita isi keterangan atau lewat video langsung kita yang menyampaikan keterangannya langsung. Nah itu silahkan.
Nah, berikutnya yang kedua, video editor. Apa kelebihannya dibandingkan dengan video editor? Satu yang saya ambil yaitu sebenarnya kita dalam aturan HAKI, jadi hak atas kekayaan intelektual itu kita tidak diizinkan untuk menggunakan software-software yang bajakan. Nah, bajakan itu artinya yang sengaja kita ubah kodenya sehingga kita bisa menikmati versi berbayar menjadi versi gratis. Tetapi memang itu sulit sekali sih untuk menghilangkan budaya itu, apalagi di negara kita. Itu kita anggap sebagai hal yang biasa. Kita menggunakan versi-versi yang sebenarnya berbayar, tapi kita menggunakan yang gratis. Ya kita belajar untuk meminimalisir saja sih. Kita untuk menghilangkan sama sekali itu memang sulit. Contohnya, mungkin laptop Bapak Ibu jarang yang menggunakan open source seperti Linux atau mungkin bahkan yang macOS. Rata-rata pengguna Windows dan Windowsnya kalau laptop yang dibeli itu memang plus sistem operasi dari Windows yang asli original itu tidak masalah. Nah, tapi kalau jika ada kerusakan kemudian diinstal ulang di toko-toko komputer, nah itu sudah versi yang bajakan. Jadi memang susah sekali untuk menghilangkan budaya untuk menggunakan yang asli karena memang harganya cukup mahal untuk lisensi dari satu software. Kalau masalah fitur-fitur, mungkin masih banyak yang lebih bagus daripada OpenShoot, karena di OpenShoot itu fiturnya sangat sederhana dan cocok untuk pemula. Tapi jika Bapak Ibu ingin menggunakan yang software lain, disilahkan. Jadi intinya software apapun yang Bapak Ibu gunakan itu bisa membuat video sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Dan tergantung dari kebiasaan Bapak Ibu, kalau memang terbiasa menggunakan video editor, ya silahkan gunakan. Atau terbiasa menggunakan Adobe Premiere yang memang sudah expert, itu bagus sekali. Masing-masing punya keunggulannya. Jadi kenyamanannya itu tergantung dari kebiasaan kita. Semakin terbiasa, ya pasti akan kita nyaman. Oke, mungkin itu Bu Sri, ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak Ibu? Terima kasih Pak Indra. Jadi dari pertanyaan pertama bisa saya simpulkan bahwa dalam pembuatan tugas akhir nanti Bapak Ibu bisa membuat atau memvideokan foto-foto disertakan dengan tulisan-tulisan sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga sebaliknya Bapak Ibu juga bisa menggunakan video atau gambar bergerak. Jadi tergantung daripada keinginan Bapak Ibu apa yang ingin disampaikan di video yang jelas ada tayangan. Yang jelas nanti bahwa dalam pembuatan video harus melalui beberapa tayangan. Disiapkan bisa langsung berbicara atau komunikasi tentang itu sendiri atau dengan tulisan. Kemudian bahan dan peralatan juga bisa memperlihatkan foto-foto tentang tulisan dari bahan-bahan dan peralatan tersebut atau bisa juga selanjutnya ada di pengolahan itu juga bisa divideokan. Terus ada perhitungan food cost-nya, packaging, serta yang terakhir promosinya. Jadi intinya ada perhitungan food cost-nya. Ya, intinya Bapak dan Ibu bisa menggunakan dengan video ataupun diisi tulisan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Tapi alangkah baiknya jika divideokan karena lebih menarik. Ini Pak Indra. Oke, baik Ibu. Kemudian untuk kedua, jadi kedua aplikasi baik video pad maupun video editor masing-masing memiliki keunggulan. Jadi dengan kebiasaan dan itu sehingga nyaman dalam menggunakan video aplikasi tersebut. Dengan kebiasaan dan
Selanjutnya Pak Endra, ada pertanyaan dari Ibu Lani Ardiani pernah melakukan editing video dengan menggunakan Viva Video, tapi tampilannya jadi kecil. Pertanyaannya, apakah memang dari sananya ya kecil atau bisa di-set ulang? Oke, baik. Bu Sri mungkin bisa saya langsung jawab. Iya, silakan Pak Endra. Baik, di dalam editing menggunakan Viva Video, jadi apapun softwarenya, ketika ingin menampilkan video dengan kualitas atau gambar yang cukup baik, kita akan memilih resolusi. Jadi ini yang namanya resolusi atau kualitas video kita itu kita setting yang agak tinggi. Kalau standarnya high definition dari YouTube itu resolusinya itu 1280 kali 720. Itu yang resolusi HD. Sehingga video yang kita hasilkan nanti memang memiliki file yang cukup besar kapasitasnya. Tapi kualitasnya juga sebanding lah dengan ukurannya tadi. Jadi nanti silakan coba cari di setting ketika merender atau mengekspor dari video yang sudah diedit tadi, coba setting terlebih dahulu resolusinya. Yang standar digunakan kalau yang di YouTube yang HD itu 1280 kali 720 pixel, atau yang FHD mungkin lebih tinggi lagi, itu ada 1900 sekian kali, itu saya lupa tuh yang lebih tinggi lagi. Jadi yang standar yang memang sudah cukup bagus itu ya sekitar 1280 kali 720. Itu sih menurut pengalaman saya di editing videonya. Silakan Bu Sri. Halo, Bu Sri? Halo? Halo Pak Endra? Iya, ya. Oke, mohon maaf ini muncul tenggelam suaranya. Oke, jadi dari Bapak sampaikan tadi, setting resolusi. Jadi standarnya 280 kali 720. 1280. 1280 ini. 1280 dikali 720. Selanjutnya pertanyaan dari Fahriani Sari. Bisakah gambar atau foto digabung dengan video menjadi satu? Iya, sama pertanyaan dengan yang tadi Bapak. Iya, bisa Ibu. Jadi kombinasikan silakan. Jadi mana yang bentuk gambar atau yang dalam bentuk video digabungkan menjadi sebuah video utuh, itu silakan. Intinya dari video itu tadi kan bisa menjelaskan dari proses yang ingin kita jelaskan kepada penonton. Itu aja sih Bu. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari dari Ibu Lilis SMK N2 Lahat. Bagaimana cara menghilangkan suara yang tidak perlu saat pengambilan gambar? Oke. Untuk menghilangkan suara yang tidak digunakan atau noise atau memperkecil suara, itu nanti ada pengaturan di software editing. Nanti silakan cari aja di noise filter namanya. Jadi ada noise filter, silakan bisa diatur di sana. Otomatis nanti suara yang itu akan mengecil atau bahkan sampai hilang. Tapi jangan membuat video di lokasi yang sangat ramai. Contohnya buat video di depan rumah isi kendaraan bermotor yang lewat. Nah, itu sulit untuk dihilangkan. Tapi kalau yang suara yang seperti gemericik air atau suara angin begitu, itu masih bisa dihilangkan atau diminimalisir.
Itu Bu mungkin Bu. Ya, terima kasih Pak Hendra. Jadi untuk menghilangkan suara-suara yang tidak diinginkan pada pengambilan video itu bisa dilakukan dengan melalui noise filter ya Pak Hendra. Ya, noisy tulisannya. Ya. Noise filter ya. Selanjutnya pertanyaan dari Desi Artini, SMK PGRI Amlapura. Untuk poin 6, jadi untuk poin 6, promosi on Untuk poin 6, promosi online atau offline, visual yang kita masukkan dalam video seperti apa? Format video seperti apa yang harus dibuat terkait tugas tersebut? Oke, baik. Saya bantu jawab. Jadi untuk promosi, namanya kita promosi kan kita menyampaikan informasi kepada orang lain, hanya saja medianya ada yang melalui media sosial, lewat WhatsApp, melalui status WhatsApp, atau lewat Instagram, atau Facebook, online, atau bahkan yang offline, kita menawarkan kepada tetangga misalkan gitu. Itu silakan. Kalau melalui media sosial kan kita tinggal screenshot aja. Jadi ini tidak screenshot, kemudian nanti digabungkan ke dalam video. Atau nanti bisa ditunjukkan di handphonenya bahwa kita sudah melakukan promosi melalui media sosial itu juga bisa. Tapi di screenshot aja menurut saya sudah cukup sih. Sebagai bukti bahwa kita sudah mempromosikan itu jadi. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Dengan pertanyaan tersebut, mungkin dari tim Ramada, Pak Adi atau Pak Sofyan bisa menambahkan. Halo? Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Adi. Oke, baik. Untuk video tadi Bu ya? Ya, video promosi Bapak. Video promosi. Kalau untuk video promosi, untuk kita kan kemarin kita sempat bahas, kalau untuk marketing kita lebih pada kontennya ya. Apa yang mau divideokan. Karena saya pikir ini ada dua video. Ada video untuk promosi. Baik, suaranya menghilang Bu Sri. Ya, halo. Pak Adi. Halo Bu. Ya. Ya, untuk promosi prosesnya screenshot sudah cukup kok. Jadi sudah bisa dijadikan konten atau hasil dari proses itu. Jadi nggak perlu ada detailsnya, misalnya kita upload, kita seperti proses detailnya nggak perlu. Jadi dengan hasil kita sudah ada di sosial media, di online, di screenshot itu sudah cukup untuk ininya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Ira dari SMK Negeri 3 Sukabumi. Apakah paparan food cost dalam video berupa foto-foto yang diperlihatkan atau penyampaian kata-katanya saja? Food cost-nya. Kalau food cost, tampilkan foto cukup. Jadi cukup dengan foto-foto saja ya Pak? Dengan difoto dari hasil penghitungan food cost itu kan kalkulasinya mungkin bisa buat di komputer, di print, baru difoto kan bisa. Oke. Ya, terima kasih Pak Adi. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Teguh Supriyadi. Untuk pengambilan gambar di video dengan menggunakan HP atau smartphone, apakah yang lebih baik?
Ini pertanyaan untuk Pak Endra. Saya ulangi lagi. Pertanyaan dari Teguh Supriyadi, untuk pengambilan gambar di video dengan menggunakan HP, apakah lebih baik atau yang mana, untuk posisi smartphone portrait atau landscape? Ya, mungkin bisa saya langsung jawab. Jadi kalau kita membuat video lebih baik sih landscape ya, karena resolusi kita kan antara tinggi dan lebar itu kan lebih banyak lebarnya. Kalau kita portrait nanti akan ada sisi hitam-hitamnya. Tapi kalau posisi landscape, nah itu nanti akan terpenuhi untuk semua bagian layar. Jadi lebih baik dengan landscape ya Pak Endra? Iya, iya Bu. Oke. Pertanyaan berikut dari Peri, Ibu Peri. Pertanyaannya, kenapa kalau menyimpan video sementara saya ulang lagi, kenapa kalau menyimpan video sementara berlangsung-langsung keluar dari aplikasi? Artinya, pertanyaannya kenapa kalau dalam menyimpan video saat berlangsung itu langsung sering keluar dari aplikasi, itu maksudnya Pak? Oke. Bisa jadi memorinya full Bu. Biasanya ya kita cek sih memorinya, nanti coba cek. Kalau memorinya sedikit ya kita hapus dulu file-file yang lain, atau kalau sudah penuh mungkin bisa gunakan HP yang lainnya. Iya, biasanya seperti itu ya Pak ya. Kalau sudah penuh dia keluar lagi. Oke. Terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan dari Diah Rahmawati, apakah pembuatan video bisa digabung antara yang berupa kumpulan gambar dengan video yang syuting sebenarnya? Bersama Pak, silakan Pak. Mungkin pertanyaannya sama ya dengan yang tadi. Ya. Jadi intinya bisa-bisa saja. Jadi mana yang tadi kan ada, misalkan yang menghitung food cost itu kan gambar. Nanti yang packaging berarti kan ada proses. Iya. Nah, itu bisa video. Kalau promosi bisa screenshot dari media sosial. Jadi kan itu gabungan juga. Iya. Kalau pengolahan bisa dengan video. Ya, dengan video. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya dari saudari kita dari Lombok mengajuk pertanyaan. Kalau mengedit video menggunakan HP, aplikasi apa yang digunakan? Kemudian menurut Bapak, aplikasi mana yang memiliki keunggulan lebih? Kalau di Android, jadi bisa gunakan yang umum seperti KineMaster. Itu kan banyak sekali yang membuat tutorial bagaimana mengedit video dengan KineMaster atau Viva Video. Hanya saja memang kalau versi gratisnya ya ada cap. Nah, jadi ada mereknya, nanti di hasil akhir ada mereknya KineMaster atau Viva Video, tapi kan tidak masalah itu. Daripada nanti kita pakai yang versi bajakannya. Ya, kalau yang lebih bagus ya tadi tergantung mana yang terbiasa saja. Semuanya intinya kan bisa membuat video, itu aja sih. Yang lebih baik yang mana Pak? Apa mengambil video? Bisa diulang Bu Sri? Menurut Bapak, mana yang lebih baik, membuat video dengan menggunakan HP atau dengan kamera? Kalau bisa menggunakan HP itu pun juga hasilnya juga maksimal sih, tergantung bagaimana prosesnya. Kalau di handphone kan, ringan. Nah, kalau ringan nanti biasanya itu udah ada tremor, ada getaran gitu. Kalau kamera yang besar itu kan lebih berat. Tapi kita bisa gunakan seperti tripod untuk alat tambahan. Intinya sama-sama bisa dipakai. Tapi handphonenya juga lihat dari kualitasnya ya. Kalau handphone seperti mungkin merek Samsung yang lama itu kan kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau seperti Oppo yang Oppo F1, F3 atau F5 bahkan itu sudah malah lebih bagus lagi dari kamera. Ya, lebih jernih kalau Oppo ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Endra. Selanjutnya pertanyaan dari Victoria Ulang. Instrumen pada video tanpa menghilangkan suara kita, dan berapa durasi yang dibuat pada video tugas nanti?
Baik, mungkin bisa dibantu jawab dari Pak Adi. Kalau misalnya sih tidak ada batasannya, Pak, ya. Ya, Yang penting silakan. mewakili semua. Yang penting semua proses bisa dimasukkan di sana. Ini mungkin dari Pak Endranya mungkin ininya penampilan tulisan dan musik. Bagaimana tulisan dan musik? Oke, nanti di sana ada track. Jadi kalau di dalam editing video itu kan nanti ada track, ada jalurnya. Nah, masing-masing jalur nanti ada yang jalur untuk videonya, ada jalur untuk musiknya. Jadi itu nanti bisa berjalan bersama-sama sesuai dengan timelinenya. Nanti saya sudah jelaskan di video, di tutorialnya tadi. Ya. Gimana dengan Pak Adi? Ya Bu, kalau lama video sih kita nggak bisa ini ya. Mungkin juga jangan terlalu lama juga, kasihan kotanya. Apa namanya? Yang pasti bisa mengcover semaksimal mungkin dari kegiatan proses itu, Bu. Ya. Jadi durasi itu tidak ditentukan. Ya kadang-kadang kan kita kalau durasinya terlalu lama nanti begitu upload ke YouTube-nya itu prosesnya lama nanti, agak berat dia. Yang jelas nanti tercover semua dari langkah pertama ke nampak ya. Ya betul. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya. Berikut pertanyaan dari Ulfa Fauzia. Bagaimana cara menggabungkan video? Ya, mungkin Pak Endra bisa menjelaskan. Cara menggabungkan video nanti dalam video editor itu kita bisa masukkan dia ke dalam track-track tadi. Jadi track 1 untuk video 1, track 2 di video 2 dengan pengaturan dari timelinenya. Jadi di menit 0 sampai video berakhir, nanti di menit berikutnya baru kita pasang video yang kedua. Jadi setelah kita ekspor pasti akan jadi satu. Terima kasih Pak Endra. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:59 menit, jadi kita masih memiliki waktu hanya 1 menit. Nanti ya. Hari ini kami akan tutup, nanti kita lanjutkan pada chat di grup Instagram. Demikianlah sajian yang menarik dari narasumber kami, dari Pak Endra. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan tim dari Ramada. Sajian yang menarik dari narasumber kami tadi akan memberikan banyak manfaat yang nanti dapat digunakan pada penyusunan tugas kreatif guru bidang jasa boga, tapi dapat juga digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti membuat video pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, kepada Bapak Endra, kepada tim dari Ramada, serta teman-teman SMK 3 berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan pada pertemuan ke-8 KKGS Jasa Boga. Bapak dan Ibu peserta sekalian, atas partisipasi aktif selama acara ini berlangsung. Akhir kata, kita tutup pertemuan ke-8 KKGS Jasa Boga kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri sudah memandu pada sesi ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih lagi sekali kami ucapkan pada Pak Endra yang sudah berbagi dan sharing pengalamannya terkait dengan
pembuatan video dan trik-trik dalam membuat video. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim Ramada sampai sesi terakhir ini tetap setia menemani kami dari SMK 3 Denpasar. Sangat luar biasa loyalitasnya sehingga mendukung kegiatan kita hingga akhir sesi KKGS Jasa Boga tahun ini. Belum kami tutup, kami perlu informasikan untuk pengisian daftar hadir sudah kami share di grup. Kemudian untuk materi-materi itu sudah kami share pada grup info. Dan jika masih ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, bisa dipersilakan untuk menchat admin kami atau bisa juga menghubungi narasumber kami. Tadi sudah mengatakan nomor handphonenya, nanti bisa juga menghubungi beliau. Terima kasih. Kami ucapkan, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Adi. Izin berbagi. Ya. Terima kasih Pak Adi. Nanti habis COVID ketemuan. Siap, siap. Ya Pak Adi. Saya izin live Pak Adi ya. Siap, siap. Mari kita live. 1, 2, 3.